rekan-rekan semuanya, baik dari tenaga pendidik dan tenaga pendidikan SMP Negeri 6 Talang Kelapa. Baiklah Bapak Ibu, kita akan memulai kegiatan atau acara PMO April 2024 yang jatuh pada tanggal 24 April tahun 2024. Untuk membuka acara kegiatan kita pada siang hari ini, marilah bersama-sama kita membaca lafaz basmalah. Untuk mengambil barokah acara kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan acara kita dapat berjalan dengan lancar dan sesuai harapan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Sama menurut saya. Mudah-mudahan diberikan kemudahan kita pada hari ini. Ya, satu kali kita coba satu kali dulu, oke. Terima kasih yang tak terhingga untuk guru-guru mengikuti PMO semua. Bapak Ibu, PMO kita pada hari ini ada covernya bahwa dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 24 April 2024. Alhamdulillah. Ini adalah merupakan tindak lanjut dari PMO di bulan Februari. Kemarin kita sudah memilih topik adalah penyusunan asesmen P5. Topik implementasi penggunaan dokumen P5. Kemudian topik yang lain sama prosedur penilaian. Kemudian apa yang menjadi subtopik strategi kita untuk menyusun dokumen P5 adalah metode asesmen yang beragam dan sama. Yang di topik berikutnya juga adalah metode asesmen yang beragam. Ya Bapak Ibu, di lapangan masih ada mungkin sebagian dari kita yang masih bertanya-tanya bagaimana sih asesmen untuk P5 tersebut. Apakah proyek ini kita mau menonjolkan atau memfokuskan pada dimensi pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Jadi Bapak Ibu mungkin masih bingung mau masuk 6-6-nya ataukah hanya yang apa verti, apa misalnya verti yang mau dipilih pada proyek ini, apa mau kreatifnya, namanya kreatifnya, apa gotong royongnya, ya. Mungkin di situ Bapak Ibu, apakah 6 dimensi tadi harus masuk atau kita hanya milih beberapa dimensi saja? Nah, jadi itu mungkin yang menjadi kebingungan Bapak Ibu. Nah, dengan adanya komunitas belajar kita yang alhamdulillah sudah terdaftar di PMM dan bisa diakses seluruh pengguna ID belajar, bisa melihat
apa yang kita kerjakan di PMM tersebut, Bapak Ibu ya. Jadi mungkin itulah yang menjadi titik penguatan kita pada PMO ini, sejauh mana Bapak Ibu sudah bisa menyusun asesmen dari P5 tersebut, yang nanti sebentar lagi akan kita lihat bersama sejauh mana Bapak Ibu sudah mampu menyusun asesmen tersebut. Baik Bapak Ibu, ini yang menjadi akar permasalahan dari topik yang kita pilih, yang penyusunan P5 tadi, asesmennya ya. Jadi masih perlu minta bantuan deh supaya semangat semuanya. Topiknya sekarang saya baca yang bawah, peningkatan kemampuan guru dalam penyusunan asesmen yang beragam modul P5 dengan pemanfaatan pelatihan mandiri di PMM. Jadi kita mempunyai tujuan yang kita bagi, ada yang jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Tapi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat, untuk yang jangka pendek itu sudah kita lakukan semua sepertinya ya. Bapak Ibu sudah giat membuka PMM-nya, sudah belajar untuk melihat seperti apa sih asesmen yang ada pada P5. Sudah dipelajari Bapak Ibu di PMM-nya? Sudah belum dipelajari Bapak Ibu? Sudah. Semangat dong. Sudah. Iya, terima kasih Bu Sari. Kemudian jangka menengah. Pada jangka menengah adalah peningkatan kemampuan guru dalam menyusun asesmen yang beragam. Modul P5 dengan cara membuka diskusi kelas bagi guru yang mengajar kelas 7, 8, dan 9. Bapak Ibu, harus saya akui, untuk asesmen ini yang bersentuhan langsung adalah Bapak Ibu. Jadi kita mempunyai tujuan jangka menengah bahwa Bapak Ibu itu bisa menyusun asesmen P5 itu dengan cara diskusi bagi guru yang mengajar. Ini rasa-rasanya juga sudah kita lakukan di komunitas belajar kita. Benar nggak? Benar nggak, Bu Patria? Ya, alhamdulillah kita mempunyai komunitas yang kalau dinilai orang, komunitas kita belajar itu tuh sudah oke. Kelasnya, kelas 8 Ibu Sari, Ibu Lucy Susanti, kelas 9-nya Ibu Zul ya. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang selalu membersamai komunitas belajar SMP Negeri 6 Talang Kelapa. Yang terakhir adalah jangka panjang, peningkatan kemampuan guru dalam menyusun metode asesmen yang beragam, 90% hasil pengembangan sendiri. Ya, tadi sudah saya bahas ya Bapak Ibu. Lanjut di bawahnya Pak Han. Strategi pengelolaan SDM terkait penyusunan asesmen yang beragam, modul P5 masih perlu pemahaman lebih lanjut. Iya. Beberapa mapel yang sudah, seperti PA yang sudah, IPA, TIK, Bahasa Indonesia, dan yang lain masih dalam proses IPS yang sudah. Ya, nanti ada di Google Link-nya, nanti saya kirimkan di grup komunitas, silakan dikirim ya Bapak Ibu. Namanya tadi suara demokrasi pentas seni. Sekarang Bapak Ibu harus ada dimensi, elemen, sub-elemen. Sudah semuakah di P5 Bapak Ibu? Karena ini nanti yang akan ditulis di rapor P5. Jadi kami mengambil bergotong royong, dimensinya bergotong royong, elemennya kolaborasi, sub-elemennya kerjasama dan saling ketergantungan. Bawa Bu Tika, bawa lagi. Kemudian lagi ada bergotong royong, ini elemennya ternyata ada 2, berbagi. Nah, dimensinya ada 2, dimensi bergotong royong dan bernalar kritis. Jadi nanti di raportnya ada 2, bergotong royong dan bernalar kritis.
elemennya berbagi, kemudian ada memperoleh dan memproses informasi gagasan, menganalisis dan seterusnya. Nah, dari mana Bapak Ibu kita dapatkan? Kemarin sudah saya jelaskan dari, apakah saya sembarangan saja menulis ini? Tidak. Dari permen nomor berapa waktu itu ya? Ya, saya lupa juga. Jadi tidak sembarangan kita menuliskan ini, kita ambil dari permen yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Silakan lanjut. Sekarang alur penilaiannya. Jadi kalau di rapor itu ada namanya nilainya awal berkembang pada saya ya, sedang berkembang sesuai harapan, dan sangat berkembang. Nah, ini jadi yang nanti akan dituliskan di rapornya. Apa yang akan dituliskan di rapornya? Tentunya elemennya tadi, dimensinya apa, elemennya apa. Jadi makanya kita harus kita tulis dan disesuaikan dengan permennya. Jadi Bapak Ibu buka lagi nanti ya. Lanjut terus. Jadi ini yang nanti, ini sebagai bagaimana cara kita menilai siswanya Bapak Ibu ya. Lanjut, ini sama. Langsung ke asesmennya. Oke. Nah, ini kami mengambil dimensinya bergotong royong. Kemudian elemennya ada dua, kolaborasi dan berbagi. Nah, bagaimana cara menilainya? Kemudian ini, nah kalau kita mau ngambil elemennya kolaborasi, berarti misalnya saling ketergantungan positif. Apa yang mau kita nilai? Ini juga kami masih mengadopsi. Silakan ke bawah lagi. Tapi sudah di ATM ya Bapak Ibu. Ya sama seperti yang kegiatan pembelajaran, ada skor-skornya. Nah, bagi satu sama lain memenuhi kebutuhan mereka baik secara individual maupun kolektif, berarti dia sudah mendapat skor 4. Jadi Bapak Ibu bisa melihat anak-anak kerjanya dalam kegiatan kelompok. Lanjut. Jadi kalau ada 5 juga asesmen. Nah, yang berbagi, kapan kami menilai untuk berbaginya? Ini juga belum sempurna waktu itu ya. Nah, misalkan mengupayakan memberi hal yang dianggap penting dan berharga pada orang-orang yang membutuhkan di masyarakat lebih luas. Ini sudah kami laksanakan kemarin, walaupun mendapat sedikit ya Bapak Ibu ya. Dan alhamdulillah Bu Dian sudah membeli beberapa buku. Dan kami data dari kelas 7 itu siswa yang berhak menerima buku tersebut. Dan sudah kami sampaikan, walaupun sedikit Bu Susi ya. Nah, jadi kami menilainya tapi itu namanya sumbangan kan sukarela. Tapi niat anak-anak itu yang kita berikan penilaian. Lanjut. Nah, untuk kerjasamanya bagaimana kami menilai kerjasamanya? Nah, misalnya dia mau mendapatkan skor 4, berarti dia bisa membangun tim dan mengelola kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Akhir pembelajaran. Nah, yang saya buat di sini tadi ada asesmen diagnostik, kemudian ada asesmen formatif. Untuk asesmen diagnostik yang saya buat di sini, ini untuk mengukur kemampuan pemahaman siswa terhadap materi cuaca dan iklim. Jadi ini masuknya asesmen diagnostik awal, atau kognitif. Jadi pertanyaannya yang sederhana dan yang mudah dijawab oleh anak. Jadi untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik terkait dengan materi cuaca dan iklim. Misalnya pertanyaannya, bagaimana cuaca hari ini, atau sebutkan iklim apa di Indonesia, atau di Indonesia ada berapa musim apa dan apa. Itu untuk pertanyaan awal. Oke. Kemudian dalam proses pembelajaran itu juga ada pertanyaan formatif. Lanjut Bu Tika.
Nah, di sini untuk asesmen formatif, yaitu asesmen yang dikerjakan oleh peserta didik selama proses pembelajaran. Tujuannya supaya peserta didik memperoleh umpan balik dari guru secara berkala dan berkelanjutan, serta untuk memperbaiki capaian belajarnya. Jadi bagi guru itu juga untuk memperbaiki proses pembelajarannya bagaimana. Ini untuk rubrik penilaian pengetahuan atau kognitifnya. Sebenarnya untuk proses pembelajaran ini ada 3 penilaian, yaitu penilaian kognitif, afektif, dan psikomotorik. Ini untuk yang pertama, penilaian kognitifnya, ini rubriknya, bentuk soalnya pilihan ganda, nanti ada contoh soalnya. Ini untuk rubriknya, kalau siswa menjawab betul dikasih skor 2, kalau siswa menjawab namun jawabannya salah dikasih skor 1, dan kalau tidak menjawab nilainya 0. Namun ini bukan rubrik yang caklek ya Bapak Ibu, itu tergantung dari gurunya. Oke, lanjut. Nah, ini contoh soalnya ya, yang terkait dengan cuaca dan iklim. Ini saya buat hanya 5 saja. Kemudian lanjut Tika. Ini untuk penilaian keterampilan, karena proses pembelajarannya itu anak mengamati video, kemudian setelah mengamati video nanti anak praktek mengaplikasikan pengetahuannya. Nah, di sini ketika praktek itu ada penilaiannya, ada rubrik penilaiannya. Ketika mereka presentasi itu ada rubrik penilaian yang dilakukan oleh guru. Coba Tika lanjut Tika. Ini rubrik penilaiannya ya, instrumen penilaiannya. Nah, ketika kelancaran dalam melaporkan, ketika membuat laporan, kemudian penggunaan bahasanya, kemudian dalam menanggapi pertanyaannya. Lanjut Tika. Nah, ini untuk aspek atau rubrik penilaiannya. Baik, cukup, dan kurang. Yang terakhir kurang. Kemudian yang terakhir untuk rubrik penilaian sikap. Ini untuk penilaian sikap dilakukan dengan cara mengamati tingkah laku peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung. Sikap yang biasanya dinilai yaitu spiritual dan sikap sosial. Ini contoh instrumennya untuk tanggung jawab, toleransi, dan disiplin. Kemudian rubriknya ada di sebelahnya ya. Ini ada sangat baik, baik, cukup, dan juga kurang. Lanjut Tika. Dan terakhir, setelah kegiatan pembelajaran biasanya ada refleksi untuk peserta didik dan juga refleksi untuk guru. Itu yang dilakukan oleh guru. Oke. Demikian pemaparan asesmen dari saya. Mohon maaf kalau banyak kekurangan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya akhiri, ini ada refleksi. Apa refleksinya? Tindak lanjut kegiatan kamu sudah terlaksana dengan baik dan lancar. Namun demikian, perlu penyempurnaan hasil lebih lanjut dalam kegiatan diskusi dan komunitas. Tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu. Nah, jadi intinya hari ini sudah berjalan dengan lancar. Di malam hari menangkap ikan. Cakep. Hujan rintik, gelap gulita. Mari bergandengan tangan untuk mewujudkan komunitas belajar SMP Negeri 6 yang tercinta. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa yang diberikan anak, ya tentunya dia membaca buku atau membaca buku yang sesuai dengan anak kita, sehingga dia tidak terjebak dengan pertanyaan kita yang tidak bisa atau tidak mampu menjawabnya. Terakhir, yang keenamnya memberikan informasi kepada siswa. Maksudnya informasi ini apa yang sudah kita lakukan, asesmen itu kita kembalikan kepada anak. Jangan takut Bapak Ibu, karena kita tidak ada nilai harga mati seperti nilai 10, 9,
kriteria seperti itu. Yang penting dia ada penilaian dan dia mendekati kemampuan bisa menjawab, itu sudah bagus.